Ya Allah, ya Rab, jadikanlah kami yang semua hadir di sini dan keluarga kami, orang-orang mukmin yang Engkau maksud dalam ayat 111, 112 surat At-Taubah ini, yang akan mendapatkan anugerah surga kemudian surga Firdaus Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kenapa memilih ayat ini? Jadi sebelum masuk ke ayat ini, kami mau menceritakan sedikit latar belakangnya kenapa memilih ayat ini. Yang pertama sebetulnya milihnya belum lama. Jadi karena lihat di daftar speaker, kontributor itu kok udah hari ke-9, hari ke-11 belum ada gitu. Terus ya udah saya bilang sama Mbak Siti kalau sampai besok tanggal 10 tidak ada, insya Allah Ibu bawakan. Nah, kenapa tidak ada? Jadi tidak ada persiapan yang lama, tidak ada. Cuman ayat ini sangat berbekas. Ayat ini berbekas lama, sudah lama. Mungkin sekitar 10, 20, 30 tahun lalu ya. Ada sekitar tahun 94 kira-kira. Itu dalam sekali bekasnya ayat ini. Padahal waktu itu hanya baca Quran karena saya itu Qurannya yang dibaca sehari-hari itu dikasih tahu teman dari tahun 85-an gitu ya, tapi baru mulai dibacanya 94 itulah yang membaca gitu. Itu Tafsir Rahmat karangan Umar Bakri. Itu kenapa itu? Karena di sebelah kanannya tulisan Arab, di sebelah kirinya tulisan Indonesia. Jadi itu pertamanya karena ada kesan sendiri. Nah, kemudian sebetulnya ada, alhamdulillah sudah hadir di sini seorang pengusaha muda juga dari network kami, adik kelasnya Ustadz Iman ya, mungkin 2 tahun di bawah Ustadz Iman lah. Nah, kami hubungi, alhamdulillah bisa hadir. Insya Allah nanti bagaimana ayat ini bekerja, bagaimana mereka dia bekerja, memulai bisnisnya atau bagaimana melangkah sukses bisnisnya sehingga sekarang sudah jadi pengusaha yang mumpuni lah dari kacamata saya ya. Itu akan kita minta co-sharing nanti. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih telah kehadiran beliau di sini, namanya Hasanuddin. Kemudian karena ada hari satu hari itu tanggal 10, hari ini Ramadan ya, hari ini 11 ya, 10, lalu langsung switch di Perluk belum ada. Makanya karena belum ada di Perluk, nanti yang detail-detailnya mungkin Ustadz Heru atau Ustadz Didin atau Pak Dr. Andi atau yang lain-lain bisa insight atau nanti bisa sharing untuk menyempurnakan. Jadi kami tidak membahas tentang itu, detail tentang itu. Kemudian lalu yang ada di concise commentary itu ada, alhamdulillah Ustadz membahas dari ayat 111 sampai sekian gitu. Wah, ini pas gitu. Jadi pas waktu dengar Ustadz Noman Alikan, wah ini kok pas. Karena Ustadz sebut ini the ultimate success. Kemudian di sana juga Ustadz bilang, this ayat is really incredible. This is amazing motivation for the believers. Gitu. Bukan for those who believe ya, bukan kepada siapa-siapa yang orang-orang yang beriman, tetapi mukminin gitu. Jadi Ustadz ini bilang amazing motivation. Kami hanya akan melihat dari sudut itu saja
untuk kali ini. Mungkin di lain waktu akan ditampilkan lagi mungkin dari sudut-sudut lainnya. Nah, jadi amazing motivation for the believers to be success. To get the highest level of successful, what is that? Nah, itu. Jadi kalau dulu memberi training itu judulnya Be Happy, Be Success and Be Happy gitu. Nah, orang sukses belum tentu happy. Sukses itu hanya sesaat. Sukses, kita sukses beli rumah nih, kita sukses sign kontrak, kita sukses ini. Tapi belum tentu happy. Hanya gembira sesaat mungkin ya. Kalau happy itu inside. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi penjelasan Ustadz Noman Ali Khan sangat berbekas untuk bisa di-share apa yang enggak lengkap juga nangkapnya, yang harus diulang-ulang memang, cuman belum sempat ulang-ulangnya karena udah urusan lain juga. Jadi sekedarnya aja nanti kami bahas gitu. Dan Ustadz Hasan nanti nanti co-sharing nanti setelah selesai beberapa slide tentang bagaimana karena beliau seorang yang melakukan hal yang ada di ayat 112 itu ya. Jadi itu living examples gitu. Dan masih muda dan milenial ya. Itu udah dan banyak memberikan masukan kepada kami dulu itu mengenai agama. Jadi saya panggil dia Ustadz ya, atau masih belum jadi itu, belum masih mahasiswa itu saya panggil Ustadz. Dia bilang, Bu, jangan panggil Ustadz, panggil siapa? Panggil bos saja, manajer. Jadi dia sekarang presiden, direktur dari salah satu perusahaan. Biar nanti Hasan yang cerita sedikit. Yang saya sebetulnya tidak terlalu bangga dengan presiden direktur, tapi he is the founder and the owner of perusahaan yang dimulainya dari nol. Itu. Dan tidak terlalu bangga juga kalau orang sukses di perusahaannya, because lots of that networking seperti itu. Tapi beliau memberi banyak kepada masyarakat. That's it. Mudah-mudahan itu bermanfaat nanti buat kita. Next. Nah, surat At-Taubah ini sebetulnya garis besarnya saja sudah disampaikan juga di dalam flyer di grup ya. Dan juga waktu kemarin Ustadz Syafiq juga udah menyampaikan juga. Nah, kami cuman karena juz 11 itu dari surat At-Taubah ayat 94 sampai surat Hud ayat 5. Ya. Ini Madaniyah ya, saya ini salah tulis, ini Madaniyah, terdiri dari 129 ayat. Kemudian nama lainnya Al-Bara'ah, Bara'ah pemutusan, Bara'atul, dan kemudian juga ini surat yang tanpa bismillah. Ya, penjelasannya mungkin sudah disampaikan juga kemarin dan di flyer. Jadi to make use of the time, untuk membuat waktu lebih bermanfaat hal lainnya, kita nggak bahas itu. Next. Ini dia ayat yang akan kita bahas, yaitu surat At-Taubah ayat 112. Ini karena anak yang membuatkan slide-nya, beliau suka terjemahan tafsir atau terjemahan Ustadz Abdul Halim, pengarang tafsirnya itu. Kami juga suka itu. Jadi alhamdulillah itu dalam series nama, cuma akan dibacakan artinya nanti dalam bahasa Indonesia dalam tafsir Rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi hakkam fit taurati wal injili wal Qur'an. Waman aufa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikumul lazi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri orang-orang mukmin dan harta bendanya dengan menganugerahkan kepadanya surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lantas mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji Allah yang pasti di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Sebab itu, bergembiralah kamu dengan perjanjian yang telah kamu ikat itu, dan itulah kemenangan yang besar. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna anil munkar wal hafizuna lihududillah wa basyiril mu'minin. Sifat orang-orang yang sudah mengikat janji dengan Allah itu ialah satu, mereka orang yang tobat. Kalau Ustadz Noman Aganto bilang constantly do the taubah. Jadi mereka tobat, beribadat, memuji Allah, mengembara, menuntut ilmu, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, melarang perbuatan mungkar, dan memelihara hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Jadi menurut Ustadz Norman Ali kan salah satunya ini pakai kata innallaha hastara minal mu'minina. Jadi bukan innallaha hastara alladzina yu'minu, bukan. Jadi mukmin ya seperti dijelaskan sama Ustadz, kalau masih kata fi'il itu masih bergerak. Tapi kalau sudah orangnya itu udah konstan, udah tetap. Jadi orang-orang beriman yang sudah tetap imannya, tetap dalam keimanannya. Kira-kira begitu. Dan satu lagi juga yang dijelaskan oleh Ustaz Noman waktu membacakan ayat ini, itu biasanya itu berjihad fi amwalikum wa anfusakum gitu. Jadi berinfak atau berjihad, berjuang dengan harta dan diri. Sekarang di ayat ini di spesial kata dia. Ini spesial spiritual connection dengan Allah. Itu berjihadnya itu diri dulu disebutkan. Jadi yang dibeli oleh Allah itu diri dulu. Gitu. Diri, kemudian baru harta. Kenapa? Karena tidak semua orang punya harta. Nah, jadi menurut Ustadz, kalau anfusahum itu kalau dirimu, itu semua orang bisa. Dari zaman Rasulullah, atau zaman sahabat, atau zaman 10 abad lalu, 10 tahun lalu, 100 tahun lalu, atau sampai sekarang, itu everyone can do it. Gitu. Jadi kita bisa bertransaksi jual beli sama Allah dengan menggunakan diri kita.
Nggak perlu others. Tapi kalau dengan harta, kita perlu uang dulu. Nah, makanya seperti Ustadz Iman, Ustadz Hasan itu, mereka tahu itu. Nggak mau hanya berjat dengan diri ya, lalu menjadi pengusaha atau menjadi profesional yang betul-betul bisa berinfak dengan harta. Nah, itu. Nah, kemudian pada waktu Allah bilang innallaha astara minal mu'minina anfusahum, ini masih pakai orang ketiga ya, hum, mereka ya. Tapi setelah Allah beli itu dan mereka setuju dengan pembelian itu, terjadi apa terjadi seterusnya? Allah bicara, hayu gitu. Jadi udah bicara langsung. Fastabsyiru bibaiikum. Langsung kum itu orang kedua. Nah, kata Ustadz begitu. Jadi Allah melihatkan dekat sama orang yang telah menjadi bertransaksi jual beli dengan Allah, itu dekat dengan Allah gitu. Nah, itu luar biasa ya. Ya keluar juga air mata dengan Ustadz Norman bicara itu. Pertanyaannya, bisakah kita? Gitu. Kayak tadi kita doa, semoga kita bisa. Nah, kemudian di ayat selanjutnya itu kan kata Ustadz, orang-orang yang telah mengadakan transaksi yang merupakan the ultimate success, kesuksesan yang gemilang, yang luar biasa itu, yang betul-betul yang diinginkan itu adalah mereka yang bertransaksi, ya, transaksi jual beli ya. Ya kebetulan kami dari dulu sejak tahun 81 mulai berkarir itu menggeluti kontrak ya. Jadi contract scrutinizer namanya. Jadi ya ada kontrak-kontrak dari berbagai negara itu yang dalam bahasa Inggris itu yang bekerja sama perusahaan itu membaca. Jadi tugasnya cuma membaca. Kalau draft kontrak dibaca, di scrutinizing. Nah, itu misalnya gitu ya. Sebelum bisa ngedraft segala macam, pertama itu dulu baca, scrutinizing gitu. Terus kalau dilihat di akhir ayat 1:11 ini, kalau Ustadz bilang ini bayatum. Nah, itu dijelaskan baya'a dan segala macam tasrifnya itu menunjukkan transaksi jual beli. Memang iya menurut hukum perjanjian, hukum perikatan, hukum jual beli, enggak bisa orang mengadakan transaksi satu orang. Enggak bisa. Jadi itu harus ada satu atau lebih dari satu orang ya gitu. Nah, menurut penjelasan Ustaz Numan itu berbahagialah orang yang itu. Lalu how do they look like? Seperti apakah orang-orang yang telah bertransaksi? They do trading with Allah Subhanahu wa taala gitu. They give everything, dirinya, hartanya, they got jannah, surga gitu. Nah, seperti apa? How do they look like? Nah, itu dia. Itu yang ada di ayat 112. Yaitu tadi sudah kita lihat, bacakan, itu orang-orang yang taibuna, itu abiduna, semuanya itu isim fa'il ya. Hamiduna, saihuna, rakiuna, sajiduna, amiruna bil ma'ruf, annahu anil munkar, al-hafizuna lihududillah. Kemudian ditutup lagi sama Allah di ayat itu dengan wabasyiril mu'minin. Oke. Nah, sekarang kita lihat next. Nah, ini this is a contract. Ini kontrak jual beli atau kontrak membeli surga. Allah membeli diri kita, kita membeli surga, seperti itu. Deal. Ya. Allah di sini bilang Allah has purchased every one of the believers. Itu yang dimaksud dalam ayat ini itu
apanya, yaitu their self, the person itself, dan their wealth, hartanya, everything. Ya. Jadi total dibeli sama Allah. Sebenarnya ya kembali lagi ya, bukan mencari peluang di usia tua, enggak. Tapi karena udah tua itu menikmati, oh iya, ya gitu. Jadi ayat itu seolah bicara langsung, kamu gini, astagfirullah gitu. Oh kamu ini. Karena di ayat yang 112 itu tadi kan dibukanya oleh Allah SWT dengan apa? Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, wallahu akbar ya. Dibukanya dengan taibuna. Ya. Itu artinya apa? Allah ngerti. Allah ngerti. Karena setiap orang punya dosa dan dibuka dengan taibuna. Kita tinggal bertobat aja kan. Kita tidak mengenal konsep dosa abadi. Selagi masih hidup, belum datang sakratul maut, pintu tobat terbuka. Nah, itu yang buat air mata kita berlinang. Berlinangnya segitu sayangnya Allah sama kita. Sayang Allah sama kita. Dosamu seberapa enggak pernah dihitung kita sama Allah. Summa katanya kan, summa lam yatubu summa yatubu. Jadi kita ditunggu waktu yang lama. Summa Allah enggak bilang segera bertobat, enggak pakai fa, tapi summa yatubu. Summa lam yatubu kalau yang di surat itu yang Allah bilang itu, orang yang memfitnah orang-orang muslim, orang beriman itu, kalau mereka dalam waktu lama-lama juga enggak tobat juga. Nah itu. Jadi itulah kasih sayang Allah sama kita. Dibuka dulu dengan taibuna. So, karena di sini Allah has purchased already gitu. Jadi sudah ya. Karena kalau yang ahli dalam tafsir yang detail ya, mungkin nanti kita minta insight dari para ustadz yang ada di sini ya. Ini salah satunya seperti di tafsir Al-Yasar ya, baru beli tahun lalu sama anak. Ini penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para syuhada itu. Ya, mungkin itu nanti ada yang lain membicarakan ayat ini juga. Karena ayat ini mungkin 100 kali pertemuan juga enggak selesai bahasnya dari beberapa sesi, dan semuanya bermanfaat buat kita. Nah, itu. Jadi menurut hukum kontrak ya, itu sesuatu, hukum perjanjian, sesuatu yang kita sepakati itu mengikat. Sesuatu yang kita sepakati itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain. Itu mengikat. Makanya sekarang ini kan harus enggak sekarang ini ya, harus melek hukum kontrak, hukum perjanjian gitu. Jangan asal tanda tangan saja gitu. Kalau dulu kan misalnya beli kartu apply kartu kredit, nggak dibaca, di belakangnya main tanda tangan aja gitu. Nah, itu berbahaya juga. Atau beli rumah yang belum jadi, masih tanah, lalu developernya membuat flyer-flyer iklannya, terus kita main tanda tangan aja, dikira apa yang dia ada di flyer itu udah bunyi kontrak. Itulah yang ada di nanti ditanya. Ya belum tentu harus ada kontraknya. Jadi sebelum suatu perjanjian atau kontrak diikat itu memang harus dibaca dulu, diteliti dulu ya. Nah, ini. Di sini Allah bicara tentang bisnis. Kalau tadi pagi kebetulan tadi malam jam 1-an gitu kan kebangun, udah cari-cari di YouTube itu ketemu Profesor Quraish Shihab, dia kayaknya diposting 8 tahun lalu ya, ada Coach Serawati, mungkin kalau ada yang nonton juga, tentang ayat ini. Itu bicaranya Prof. Quraish Shihab tentang tafsir mibah, bisnis semuanya yang dibahas ya. Kebetulan yang hadir juga ada artis-artis seperti Edi Yunus dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi betul memang ini merupakan transaksi
bisnis perniagaan antara Allah Subhanahu wa taala yang punya surga itu. Kalau Ustaz Numan bilang real estate gitu ya kan, yang punya surga itu dengan kita yang punya diri dan punya harta gitu. Nah, kalau Profesor Quraisyhab tadi malah bilang itulah kasih sayang Allah gitu. Ini luar biasa juga penjelasannya, karena kasih sayang Allah. Kita itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tapi Allah beli lagi. Sudahlah kita dikasih diri kita dikasih harta, dibeli lagi. Nah, gitu. Dengan harga yang luar biasa, yang enggak sanggup kita beli surga sebenarnya, kan begitu. Dia Allah beli lagi. Nah, gitu. Ya itu sedikitnya ininya. Jadi itu. Jadi Allah has purchase. Kalau ya, Ustadz juga jelaskan itu, kalau sesuatu, jadi gini, menurut hukum perjanjian, hukum jual beli, sesuatu yang sudah dibeli, maka berpindahlah haknya atau kewajibannya kepada pembeli gitu. Nah, kalau di sini Allah sudah bilang, aku sudah beli loh, Allah Subhanahu wa taala, aku sudah beli dirimu dan hartamu. Sekarang siapa pemiliknya? Bukan kita lagi gitu. Jadi yuktalu dan membunuh dan terbunuh di sini saya bilang bagi orang beriman, bagi para mukmin no problem gitu. Kalau dia hidup, hidupnya bermanfaat di jalan Allah. Kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah di jalan Allah. That's was good for them gitu. Apalagi para syuhada di mana ayat ini turun itu ayat ini ditujukan itu mereka betul-betul tanya ya di Google itu kemarin di situ ada yang bertanya apa syaratnya gitu, apa yang diminta gitu kan sama Rasulullah. Ada sebuah hadis mungkin kalau nanti yang insight bisa menambahkan hadisnya. Nah itu kita mengikuti Allah dan kita mencintai Rasulullah SAW sebagaimana kita mencintai diri kita dan keluarga kita, itu aja syaratnya untuk bisa sign kontrak. Nah, ini kayak gitu. Seperti yang dimaksud ayat ini. Jadi kalau sudah kita beli, itu berpindah kepada kita suatu barang. Jadi kalau kita udah beli rumah, ya itu kan beli ya, seperti anak saya misalnya, dia beli apartemen gitu. Nah, walaupun belum dipakai, itu berpindah semuanya hak kewajibannya. Jadi akhirnya bayar maintenance-nya, bayar apanya semuanya dia bayar misalnya gitu. Ya ya begitu memang perjanjian jual beli mengatur seperti itu. Oke, jadi Allah membeli diri kita, harta kita, everything. Lalu apa? Kita mendapatkan apa gitu ya? Kalau di sini kan misalnya ada yang membeli ya. Kalau Ustadz Numan itu ceritakan sedang membeli apa gitu kan? Cara pembayarannya ada 2 gitu. Itu bisa tunai, bisa kredit, kan kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau Prof. Quraisyhab tadi malam itu dengar juga, oh itu bisa Allah bilang ya bayarnya enggak tunai semuanya sekarang. Ada yang nanti itu lebih besar gitu, lebih luar biasa dan lebih itu yaitu surga itu gitu. Nah, mari kita lihat next. Ya, ini dia jannah. Jadi sebagai transaksi yang kita sama diri kita dan harta kita dibeli oleh Allah itu, kita dianugerahi kita membeli jannah dari Allah, dari transaksi jual beli. Makanya menurut Ustaz Numan yang pertama tuh purchase, setara itu beli, yang di akhir ayat itu, yang menjelang akhir itu langsung jual beli kedua belah pihak. Jadi kita membeli surga, Allah membeli diri kita dan harta kita. Disinilah yang menyemangati
ya kami anggap semuanya udah anak-anak ya, itu mereka sukses luar biasa gitu, karena mereka dasarnya mereka udah dibeli oleh Allah gitu. Ya kan? Kalau Ustaz Numan itu kan bilang, belinya dengan harga dirinya. Harusnya usia muda kan ke party apa namanya tuh main-main atau apa banyak hura-hura, harusnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang sekarang ini milenial muda yang sukses ini kami lihat mereka sudah dibeli oleh Allah. Jadi mereka tidak menggunakan masa mudanya untuk yang hura-hura seperti itu. Ya mungkin nanti Ustadz Hasan bisa cerita sharing. Nah ini yourself tadi itu ya, your personally gitu. Jadi secara diri kita ini, kemudian semua hartanya itu. Dan dengan semua keindahan-keindahan yang ada di surga itu tentunya. Sebenarnya banyak kan, jadi tidak dibahas juga di sini. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang surga itu apa. Gitu. Jannatut yang mengalir air sungai di bawahnya. Gitu. Ini salah satu aja dibacakan, yaitu langsung surat Al-Fatir ayat 33 sampai 35. Ya. Ini kami bacakan artinya aja di buku 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi. Saya tidak tahu beliau mengambil tafsirnya, terjemahannya dari mana. Ini di halaman 732. Ini yang sangat menarik juga. Sebelum menjelaskan tentang surga ini, beliau mengatakan bahwa karena dia di sini berbicara tentang karakteristik orang yang dicintai Allah ya, maka Syekh ini Syekh Abdul Halim bin Badawi Al-Kalafi ini berbicara tentang cinta. Kata beliau di penutupnya, mungkin sebelum kita bacakan surga menurut surat Al-Fatir, itulah kedudukan cinta. Dan itulah pengaruh dan kekuatannya. Serta itulah buah dan faidah-faidahnya. Jadi cinta Allah itu sangat luar biasa. Dan mereka itulah para kekasih Allah. Kan orang yang dicinta kita kan kekasih. Orang yang dicinta suami itu istrinya, kekasihnya. Orang yang dicinta istri suaminya. Dan mereka itulah para kekasih Allah yang senantiasa memenuhi panggilannya. Yaitu orang-orang yang menjawab panggilan kerinduan. Ketika orang yang memanggil menyeru. Allah maksudnya, marilah kita menuju kemenangan. Seperti di azan itu kan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan mereka mencurahkan jiwa-jiwa mereka agar sampai kepada Allah yang dicintainya. Demi Allah, ketika perjalanannya telah sampai, mereka segera bertahmid. Ini sama nanti. Di sini juga yang ketiga itu hamiduna, taibuna. Yang ketiga hamiduna, bertahmid dan bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan olehnya. Dan orang-orang yang dicintai Allah itu orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Nah, ini kan ada nanti yang mereka mengembara menuntut ilmu menurut tafsir Rahman. Kalau tafsir Muyasar berpuasa, dan Ustaz Numan juga bilang ada traveling, ada juga yang melakukan puasa, ada beberapa antara dua itu ya. Dan orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari, mereka hanya bertahmid ketika waktu subuh telah tiba. Marilah bangkit kalau engkau memiliki cita-cita.
Ini motivasi yang luar biasa. Ini syairnya beliau. Marilah bangkit kalau engkau memiliki cita-cita. Penyeru keindahan telah memanggil. Selesaikanlah semua perjalanan dengan segera. Dan ketika penyeru kecintaan dan kerinduan memanggil, maka katakanlah kepadanya, labaik 1000 kali. Janganlah engkau menoleh kepada kesibukan dunia. Kalau engkau menolehnya, maka ia akan menjadi penghalang. Dan janganlah perjalananmu mengganggu. Janganlah perjalananmu menunggu ditemani orang yang duduk. Tinggalkanlah dia. Karena cukuplah kerinduan yang membawamu. Ambillah bekal dari para penyeru itu. Dan berjalanlah di atas jalan petunjuk dan kefakiran. Pasti kamu akan sampai. Dan ambillah satu cahaya dari cahaya mereka. Dan berjalanlah dengannya. Karena cahaya mereka lah sebagai petunjukmu. Bukan lampu-lampu. Ambillah berkah dari dunia itu. Dengan tuntunan yang telah dijalankan oleh para utusan yang memiliki cinta. Dan katakanlah, bantulah sesaat dengan kesabaran, wahai jiwaku. Maka ketika bertemu rasa lelah itu, akan sirna. Tidaklah kesibukan dunia itu kecuali sesaat. Kemudian habis. Dan yang dimiliki kesedihan berubah menjadi kebahagiaan yang sangat. Itulah dia surga Allah. Sebagaimana disampaikan di dalam oleh beliau dalam surat Al-Fatir ayat 35-33 yang artinya bagi mereka surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Al-Fatir, surat Fatir ayat 33-35. Demikian Syekh Abdul Azim Bil Qadawi Al-Kalafi menutup bukunya yang luar biasa 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Jadi orang yang termasuk 40 itulah yang mendapatkan surga itu. Nah, itu jannah. Ini transaksi kita dengan Allah. Ini yang membuat kita semangat. Karena kenapa kita harus kaya? Ya karena mengajar hukum bisnis, mengajar perdagangan gitu ya, motivasi juga. Nah, itu enggak bisa bercita-cita jadi pegawai, jangan gitu. Karena pegawai enggak bisa menggaji orang. Bercita-citalah jadi pengusaha, bisalah jadi bos yang bisa bagi-bagi pekerjaan ke orang banyak. Ya, begitu dulu waktu mereka-mereka sekarang udah sukses itu mendengar pesan-pesannya ya. Itu jannah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz Numan bilang, how do they look like? Seperti apa mereka yang segitunya mendapatkan surga terus di dunianya kaya, terus bisa berbagi sama banyak orang, bisa membangun masyarakat di kampungnya, bisa membahagiakan orang tuanya, menghajikan, melunasi utang-utangnya, kemudian membuatkan rumah yang ya sama bilang itu istana itu. Bukan hanya di surga, nanti di dunia diadakan surga. Kenapa dia bisa sukses? Karena terinspirasi oleh perjanjian yang telah dibuat sama Allah itu. Ya makanya ultimate success itu sukses dan bahagia here di dunia and
hereafter, di akhirat nanti. Nah, next kita lihat. Nah, ini dia. Ya, slide nomor 6 itu bisa terlihat siapa-siapa yang termasuk mereka-mereka yang sudah membuat perjanjian dengan Allah itu. Yaitu tadi at-taibuna. Ya, luar biasa sekali karena yang nomor 1 itu taibuna, mereka yang tobat. Kalau Ustaz Noman bilang sama studennya itu, dia di Bayna TV, dia bilang, ya, you have sins, you are sinners, you are sinners, gitu ya kan. Nah, tobat gitu ya kan. Setelah tobat, nomor 2 apa? Abiduna, beribadat, mengerjakan amal-amal saleh, ibadah ritual atau ibadah fisik atau ibadah sosial, whatever it is gitu. Kemudian karena udah diberi Allah kesempatan untuk tobat dan bisa diberi juga hidayah untuk melakukannya, bisa diberi hidayah oleh Allah juga beribadat, hamiduna, bersyukur, selalu bersyukur, memuji Allah. Kemudian ini dia kalau di tafsir Rahmat, as-saihuna, mengembara menuntut ilmu. Ya, jadi kalau karena hobinya bukan hobi gitu ya, sebagian tugas juga dan sebagian urusannya juga pakai jalan-jalan itu, wah rasanya waktu itu kan pada belum tahu tafsir gitu, cuman ini Quran ini artinya begitu kalau tafsir Rahmat ya, mungkin bagi yang pemula-pemula, tapi kalau di sini kan mungkin udah ahli-ahli Al-Quran semua ya, kalau kami baru gitu kan. Jadi ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesia langsung baca, oh mengembara menuntut ilmu ya, oh ya. Kalau gitu kita jalan-jalan, terbang-terbang kemana-mana gitu, bagian dari ciri-ciri orang yang tadi mengadakan transaksi dengan Allah ya gitu. Waktu itu kan ngambil yang enak-enak menurut hati ya. Jadi sekarang istighfar sekarang gitu. Ternyata mungkin pengertiannya nggak seperti itu gitu. Tapi itu memberi motivasi memang. Oh iya iya. Terus bikin skill-skill ini habis ini ke sini, habis ini ke sini dengan segala macam urusan gitu. Nah, kemudian kalau menurut Ustadz Nurman Ali kan setelah tobat, beribadat dan bersyukur gitu kan, dan termasuk puasa tadi itu pengertiannya as-saihuna itu, ada ibadah-ibadah tambahan gitu kan. Ya sebenarnya ini kalau kita salat semuanya udah masuk ya. Orang yang ruku gitu. Ya kan? Arakiuna. Di situ nguna ya, salah ada ainnya itu enggak ada itu. Jadi arakiuna, orang-orang yang ruku, kemudian asajiduna, mereka yang selalu bersujud. Ini kalau Ustadz Iman bilang itu setiap sujud itu di situ ada satu keputusan tuh minimal yang diambil katanya. Karena pada waktu itu penyerahan total sama Allah. Tawakal Allah ya gitu. Jadi dalam juga pembahasannya tentang sajidunya ini mungkin nanti. Itu al-amiruna bil ma'ruf. Ya, yang menganjurkan berbuat baik dan nahuna anil mungkar. Jadi 8 itu. Jadi kalau di tafsir Rahman itu dinomorin 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya kan. Nah, Ustaz Noman bilang 1 sampai 8 everybody, setiap orang, anytime, every time bisa melakukannya. Jadi tidak ada ini hanya cocok di zaman Rasulullah, ini cocok di zaman 100 tahun lalu, zaman terus Ki Osmani misalnya itu zaman khilafah itu gitu. No. Ini termasuk saat ini bisa nomor 1 sampai 8. Itu merupakan kontrak spiritual kita dengan Allah. Tidak ada mengenai harta. Gitu. Makanya ini anfusakum itu tadi. Anfusahum. Nah, secara struktur bahasa Arabnya, kata Ustadz, satu-satunya yang diberi wal hafizuna li hududillah pakai wa, karena beda. Not everyone has money. Gitu. Tidak semua orang punya kekayaan yang banyak untuk infakkan atau untuk digunakan buat jalan Allah. Nah,
Tapi kalau yang mereka yang milenial ini ya, usia anak-anak saya yang pada sukses ini, mereka sekarang itu saya lihat mereka udah melihat justru nomor 9 ini nomor 1, mungkin dibalik sama mereka ya, kenapa mereka sukses gitu. Nanti kita dengar cerita Ustadz Hasan. Nah, hafizuna li hududillah ini khusus pakai wa. Ya, ini menurut Ustadz hafizunya li hududillah ini tergantung situasi dan kondisi di mana para mukmin tersebut berada ya. Apakah di negara-negara yang sudah menerapkan hukum Islam atau tidak gitu. Nah, itulah mereka itu. Jadi ada 8 tambah 1 jadi 9. Jadi kita berdoa supaya kita bisa termasuk di sini atau anak-anak cucu keturunan kita mendapat imbalan surga gitu. Oke. Terus apa lagi yang dikatakan oleh ayat ini? Next. Ya, ini dia. Wabasyiril mu'minin. Wabasyiril mu'minin itu ayat penutup dari 112. Wabasyiril mu'minin. Lalu kami alhamdulillah juga diberi kesempatan membahas ayat ini ya. Jadi mikir, oh iya, kita harus memberi berita gembira ya. Jadi bagus memang motivator seperti Ustadz Rini gitu ya dan lain-lainnya itu luar biasa gitu ya kan, atau Ustadz Sandiaga Uno ya waktu masih komunitas tangan di atas itu dan sampai sekarang juga mereka memberikan kabar gembira gitu ya, terutama tentang ada transaksi ini ya, this is a business, perniagaan. Kalau Profesor Syihab itu bilang inilah perniagaan. Ya. Banyak sekali sebetulnya menurut Ustadz Quraish Syihab ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada perniagaan antara manusia dengan Allah itu. Itu bagian dari pemaparan ini ada co-sharing kami. Persilahkan kepada Ustadz Hasan Nudin. Di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Hafni sekaligus Bunda Hafni Mukhtar. Beliau salah satu sosok yang memotivasi saya sampailah saya bisa berbicara di sini dalam rangka membahas surat At-Taubah ayat 111 dan 112. Tak kenal maka tak sayang, sebelum saya banyak berbicara sepintas saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasanuddin. Saya lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan saya ditakdirkan oleh Allah pernah pesantren di rumah Ibu Hafni kurang lebih 1 tahun. Jadi Bu Hafni pernah mendidik saya dulu selama kurang lebih 1 tahun. Inilah mungkin salah satu doa dan hasilnya. Dan terima kasih kepada Ibu yang telah banyak memberikan motivasi, memberikan arti hidup sampailah saya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk umat. Saat ini saya bekerja atau menjadi pengusaha, yaitu sebagai pemulung ya, pemulung yang memulung limbah-limbah telekomunikasi.
Jadi bekerja sama salah satu provider untuk membersihkan perangkat-perangkat tower-tower. Dan alhamdulillah sampailah saat ini saya mempunyai kurang lebih 3 perusahaan, salah satunya PT Orbit Karunia Abadi, Friend Bersama Indonesia, dan Saudagar Dunia Informatika. Mungkin itu sepintas background saya. Kemudian kita kembali ke pembahasan surat At-Taubah pada pagi hari ini. Saya pikir ini luar biasa, ayat yang sangat luar biasa, yang sangat berat untuk kita bahas sebenarnya. Karena muatannya iman. Begitupun saya melangkahkan cita-cita saya ke dalam dunia usaha ini, salah satu pondasinya adalah iman. Jadi kalau saya biasa ngisi di kampus-kampus di Sumbawa untuk menjadi entrepreneur, pembahasan yang paling pertama saya angkat adalah masalah iman. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ada deduktif ya, deduktif, induktif. Ini ayat 111 dan 112 ini deduktif. Pokok inti daripada kemenangannya adalah yang wabasyiril mu'minin. Jadi iman, ya kan? Jadi, kalau sudah pondasi iman sudah kuat, maka syariatnya bahkan akhlaknya akan tumbuh. Karena hakikatnya Islam ini digambarkan ibarat pohon. Akarnya adalah iman, pohon, ranting, daunnya adalah Islam, kemudian buahnya adalah ihsan, atau bahasa lainnya tauhid atau akidah, kemudian pohonnya syariat, kemudian buahnya adalah akhlak. Itu gambaran. Saya sedikit tadi banyak mendengar dari Bunda Hafni tentang pembahasan panjang lebar dari ayat Al-Baqarah Taubah ini 111 dan 112. Saya pikir untuk rinciannya sudah jelas. Kemungkinan saya pada kesempatan pagi hari ini lebih lebih mengambil inti sarinya saja. Saya mulai mungkin dari iman dulu ya, karena seorang pengusaha itu harus diawali dengan iman. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu wajib menggunakan iman. Ketika dia katakan melangkah mau jadi pengusaha, itu harus mempunyai iman. Agar tidak sembarangan bisnis. Karena kalau tidak menyertakan iman, maka dia akan sembarangan berbisnis, bisnis narkoba mungkin, bisnis prostitusi dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang yang beriman, bisnisnya itu tentunya mardatillah. Yang diharapkan itu ridha Allah. Kemudian seorang yang ketika telah mendapatkan kekuatan iman, maka dia akan ilmu, ya kan? Akan mengembangkan ilmunya. Ini kita versi bisnis dulu. Kemudian setelah ilmu baru amal. Jadi ketiga-tiga ini syarat kunci sukses untuk menjadi seorang entrepreneur dunia dan akhirat. Dunia hasanah fil akhirati hasanah. Iman, kemudian ilmu dan amal. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat 111 ini, kekuatannya adalah iman. Di mana kalau kita flashback sedikit ke ayat At-Taubah 41, dikatakan kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir ya, infiru hifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jadi ini kebalikan ya. Kalau di ayat 111 di sini yang ditekankan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi sedangkan di ayat 441 bi amwalikum wa anfusikum. Ada orang yang berjihad itu yang mempersiapkan terlebih dahulu amwalnya, hartanya, kayak pada zaman Rasulullah mungkin yang banyak berkorban itu Sayyidina Utsman ya, Abu Bakar, yang mana menyumbangkan kuda terbaiknya beserta peralatannya waktu perang persiapan perang melawan Romawi kalau nggak salah. Jadi banyak berkorban di harta. Ini di surat 41 surat At-Taubah. Kemudian anfusikum, kemudian jiwanya, nyawanya. Jadi pengorbanan harta dan nyawa ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, iman itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin udah familiar ya kata-kata iman. Ya kan? Secara lugotan, ya kan, secara bahasa iman adalah as-tasdiqu. Ya, secara istilah tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ada 3 kategori secara istilah, makna secara istilahnya. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan atau dilakukan, diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi 3 kategori ini tidak bisa lepas, tidak bisa hanya berbicara saja, atau tidak bisa hanya di dalam hati saja. Jadi ujung tombak daripada iman amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Jadi ketika banyak ayat di dalam Al-Quran, amanu wa amilus sholihat. Ketika dia beriman, pasti amal soleh. Salah satu amal soleh adalah praktek di lapangan tentang yang tadi yang disebutkan di ayat 12. Jadi ini ciri-cirinya tadi telah disebutkan 9 itu ya. As-saihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi slide ke 06 ya kalau nggak salah. Itu ciri-ciri orang yang telah mendapatkan keimanan. Jadi amilus sholihatnya tadi yang 9. Kalau hanya di dalam hati, kalau hanya di dalam ucapan, itu belum dikatakan iman. Tapi kalau ketiga-tiganya setelah dia meyakini kemudian dia diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sempurnalah iman itu manakala dipraktekkan, intinya gitu. Jadi kesempurnaan iman itu ketika dia beramal soleh, itu intinya. Jadi kalau hanya sekedar percaya atau sekedar diucapkan, itu belum termasuk iman, belum sempurna. Tapi ketika dia telah melakukan amal soleh, itulah hakikat daripada iman. Begitupun kalau kita berbisnis, ketika kita yakin terhadap rezeki Allah, yakin terhadap pertolongan Allah, yakin terhadap hukum-hukum Allah, mana yang hak, mana yang batil, yang halal dan yang haram. Setelah yakin, telah tertancap, kemudian kita perbanyak keilmuan-keilmuan untuk menunjang bisnis kita, update atau upgrade, ya kan? Jadi kalau kita menginginkan salary atau keuntungan yang besar, tentunya
ada bahasa memantaskan diri. Pantas nggak saya ini mendapatkan keuntungan 1 bulan 100 juta, katakan. Sudah pantas belum? Bagaimana ukuran kepantasannya? Sudahkah kita upgrade iman, ilmu, dan amal kita? Nah, ini kalau berbicara bisnis. Contoh, kita punya anak SD kelas 1, kemudian punya anak kuliah S1, semester 1 lah. Yang S1 kita kasih uang jajan, uang ongkos berangkat kuliahnya itu 2.000. Yang anak SD berangkat sekolah SD, kita kasih jajannya 100.000. Kira-kira pantas atau tidak? Sudah pantas atau tidak? Atau sebaliknya, kalau anak SMA, ya kan? Tadi kita kasih dengan mohon maaf, anak kuliah tadi kita kasih dengan 10 sampai 50.000, mungkin itu sudah pantas. Kalau anak SD mungkin kita kasih 2.000 sudah pantas. Nah, itu namanya memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan keuntungan yang besar, keuntungan yang berkah yang banyak, tentunya kita harus selalu mengupdate keimanan kita, keilmuan kita, dan amal kita, sehingga pantas. Contoh, Pak Hasan, kalau 1 bulan keuntungannya 100 juta, pantas apa enggak, Pak Hasan? Saya bilang, mohon maaf, saya belum pantas. Tuh, berapa pantasnya? Mungkin kurang lebih 500 juta dalam 1 bulan. Kok bisa? Karena gaji karyawan saya saja kurang lebih, tadus binikmah, ini kurang lebih 200 juta, kurang lebih 50 karyawan. Nah, belum bayar pajak, BPJS-nya, listrik, dan sebagainya. Mungkin pantasnya seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita berbicara bisnis, kita harus memantaskan diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Baik itu keimanan kita, keilmuan kita, atau amal kita, amal soleh kita. Sudah pantas tidak? Mungkin sedikit tentang gambaran-gambaran contoh dalam hal bisnis. Kembali ke masalah keimanan, ke ayat ini. Di sini kalau kita dalam lagi membahas tentang keimanan, innallaha astara, ini ada kata inna, benar-benar sungguh-sungguh ya. Allah ini akan menepati janjinya kepada siapa? Janji jual beli kepada orang-orang mukmin. Makanya kalau para sahabat itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu keimanannya luar biasa. Apalagi keimanan Abu Bakar Siddiq, sampai dijuluki Siddiq. Jadi keimanannya luar biasa. Sampai ada kata-kata pepatah, ada kata-kata yang keluar dari beliau, saking imannya sama Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, sampai berkata demikian, seandainya mata saya ini melihat warna putih, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu hitam, wahai Abu Bakar, maka saya akan membohongi mata saya, atau akan mengatakan bahwasanya itu hitam, mengikuti Rasulullah sami'na wa ata'na. Jadi di sini keimanannya sangat luar biasa. Keimanannya Sayyidina Abu Bakar ini sangat luar biasa. Ini didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sejarah
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menginfeksi pasukan medan perang, lagi siap bertempur, kemudian ada sosok pemuda yang di tangannya memegang 3 butir kurma sambil makan kurma. Kemudian Rasulullah mengecek infeksi pasukan satu demi satu pasukannya. Di depan siap, musuh sudah siap-siap, begitupun kaum muslimin pada saat itu. Kemudian ketika Rasulullah lewat di depan pemuda tersebut bergumam atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ganjaran Allah kalau saya perangi itu, kalau saya serbu itu orang-orang kafir? Apa kata Rasulullah? Mau'idukumul jannah. Ganjaran kamu adalah surga. Apa kata pemuda tersebut? Bahin, bahin, bahin. Kalau bahasa kitanya bagus, bagus, bagus. Kemudian Rasulullah terus berjalan memeriksa pasukan, infeksi pasukan. Tiba-tiba pemuda tersebut bergumam dan mengatakan, kalau masuk surga harus menunggu 3 kurma ini habis, terlalu lama masuk surganya. Kemudian pemuda tersebut menghentakkan tali di kekang kudanya, kemudian menyerbu sendiri pasukan tersebut, kemudian disambut oleh anak-anak panah dan tombak. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa gerangan pemuda tersebut? Kok berani-beraninya dia menyerang sendiri? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, itu tadi pemuda yang yang tadi bertanya itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya kan? Pemuda tersebut telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, dari sejarah ini betapa keimanan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat ini luar biasa. Apa yang ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau sudah tertancap di hati kaum muslimin kata-kata la ilaha illallah, la ilaha artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, baik itu bersifat harta, tahta, wanita, ya kan? Kecuali illallah, kecuali Allah. Itu benar-benar tertancapnya keimanan di hati kaum muslimin. Mudah-mudahan begitupun kita semua yang hadir di sini, khususnya keimanan kita kuat seperti keimanan para sahabat, para tabi'in. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, surat At-Taubah ini merupakan jual beli yang tidak akan rugi selamanya, yaitu jual beli terhadap Allah dan Rasulnya dengan cara mengorbankan jiwa dan hartanya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, semua ini akan mampu dia lakukan dengan catatan kuncinya, passwordnya adalah iman. Jadi kalau sepintas tadi kita kembali ke pohon tadi, saya gambarkan pohon. Jadi kalau pohon iman tadi, iman itu akar, makanya akar ini tidak terlihat. Iman ini abstrak atau tidak terlihat. Rukun iman kepada Allah, kepada Rasul, ya kan, keimanan tidak terlihat. Tetapi kalau Islam, kalau syariat itu terlihat, tangkai, pohon, ranting itu terlihat. Sebenarnya banyak para ulama yang membahas tentang 3 ini, iman, Islam, dan ihsan. Terlebih dahulu kalau belajar keimanan, contohnya rukun iman di sini terlebih dahulu
mempelajari tentang iman kepada Allah melalui ma'rifatullah mungkin. Ketika dia meyakini Allah, gimana sih caranya untuk beriman yang benar-benar kuat? Pertama harus ma'rifatullah, harus mengenal diri kepada mengenal Allah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sampai mungkin rukun iman yang ke-6. Kemudian ketika imannya sudah kuat, rukun imannya sudah kuat, sudah siap, maka dia akan tumbuh sendiri, mengembangkan Islamnya atau syariatnya. Syariatnya akan kuat. Sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Itu kuatnya awalnya berasal dari akar keimanan tadi, tauhid atau akidahnya. Lalu buahnya adalah akhlak atau ihsan. Ihsan itu puncak daripada buah daripada iman dan Islam. Ihsan itu karena katorof ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah melihat kita, ataupun kalau kita tidak mampu, seolah-olah Allah melihat kita. Artinya apa? Ketika level kaum muslimin, level keimanan kita sudah ihsan, maka segala gerak-gerik kita, amal soleh kita, pekerjaan kita, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Jadi mau curang dalam berbisnis, merasa diawasi oleh Allah. Mau apapun itu, kejelekan atau maksiat apapun itu, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini level tertinggi buah daripada iman dan Islam. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin bahasanya agak loncat-loncat mungkin ya. Mohon maaf, mungkin persiapannya kurang. Mudah-mudahan insya Allah takdirkan lagi untuk bisa bertemu di kemudian hari. Insya Allah. Insya Allah, amin. Itu saja. Terima kasih sekarang Pak Hasan, terima kasih sekali co-sharingnya luar biasa. Dan sekarang kita serahkan waktu kepada moderator kembali. Iya, jazakumullah khairan Bu Hafni dan juga Pak Hasanuddin ya tadi untuk pemaparan dan juga sharingnya. Nah, sekarang kita memasuki seri refleksi dan juga kalau misalnya ada insight ataupun pertanyaan. Nah, di sini saya bacakan dulu ya, ada beberapa tadi komentar dari Kasih Tibatria. Jadi hidup adalah perjuangan kita ya di bumi, Masya Allah. Dan fondasi bisnis itu iman, bukan prinsip mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Harus ada teori bisnis secara Islam untuk kurikulum ekonomi di sekolah atau kampus. Dan Masya Allah, Islam itu terlihat, namun iman tidak terlihat. Terus di sini sudah ada juga nih yang ingin menambahkan untuk sharing-sharing insight-nya. Mungkin saya undang Pak Mujiono terlebih dahulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Terdengar suara saya? Belum saya mulai. Iya, terdengar Pak. Jelas? Nah, ini lebih jelas. Baik. Nah, alhamdulillah. Semalam ketika Ibu Siti Badriah mengirimkan flyer itu di grup, saya mulai buka surat ini, surat At-Taubah ayat ke-111 sampai 111 sampai 112 ini. Kemudian dia bahasanya adalah peperangan. Setelah kemudian saya baca 111 sampai 112, tadaburnya juga. Saya sampai mengamati ini ayat diturunkan ke siapa. Ternyata memang karakteristiknya kan ke Madaniyah. Madaniyah adalah surat At-Taubah adalah surat Madaniyah yang di mana
Di Madinah juga itu peperangan dimulai. Perang Badar itu dimulai di tahun 2 Hijriah. Karena dia adalah bahasanya adalah peperangan, maka saya fokus di situ. Apa kira-kira kaitan antara ayat ini dengan kondisi kita hari ini? Alhamdulillah, ternyata saya dapati kita juga hari ini ternyata di perang, walaupun misalnya tentang perang militer. Perang militer itu hanya terjadi saat ini di Suriah, di Palestina, di Yaman, di Libya. Tapi kalau kita lihat, nampaknya kita juga ini sedang mengalami kondisi yang namanya peperangan. Karena bahasan yang tadi ada bahasan yang saya dapatkan adalah dari segi peperangan, ayat 111 sampai 112. Apakah kemudian kita mengalami peperangan atau sedang dijajah? Iya, kita sedang dijajah hari ini. Karena ternyata peperangan itu ada dua. Ada perang militer, ada perang pemikiran. Mungkin perang militer hari ini terjadi di Palestina, di Suriah, di Libya, di Yaman. Tapi kalau yang kita alami hari ini di Indonesia adalah perang pemikiran. Yang dia dikenal dengan al-ghazwal al-fikr. Jadi perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa? Perang pemikiran itu adalah metode selain militer yang digunakan oleh musuh-musuh Allah untuk meredam agama ini. Jadi untuk mengalahkan umat muslim, Islam secara umumnya. Jadi apa yang kemudian menjadi tujuan mereka? Mereka ingin menghilangkan ciri-ciri kehidupan Islami. Sehingga nampak orang yang bercadar itu asing bagi kita sebagai seorang muslim ini. Kita akan merasa lebih asing orang yang bercadar dibanding orang yang tidak berjilbab. Kalau kita sudah ada perasaan demikian dan pemahaman seperti itu, berarti kita telah dijajah oleh perang pemikiran. Yang kedua, perang pemikiran ini akan merubah kaum muslimin dari berpegang teguh terhadap Islam. Memang nampak hari ini demikian. Ketika kemudian ada orang-orang yang ditanya hukum Islam itu seperti apa, maka akan digambarkan seperti hukum yang kaku, hukum yang keras, karena di dalamnya ada kisos dan sebagainya. Jadi umat muslim seakan-akan dijauhkan sedikit demi sedikit dari hukum-hukum Islam yang memang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Ghazwal al-Fikr. Kemudian apa sasaran dari Ghazwal al-Fikr ini? Sasaran mereka itu menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Jadi menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Jadi kita ini menghadapi dua aliran. Ada paham komunisme yang memang tidak memperbolehkan sama sekali masalah agama. Ada paham liberalisme. Yang paham liberal itu membolehkan agama, tapi dia hanya berlaku di rumah-rumah ibadah. Adapun misalnya dia keluar dari rumah ibadah, maka tidak diperbolehkan untuk membawa namanya agama. Dan itu hari ini kita sudah mulai nampak. Ketika kemudian agama hanya berada di tempat ibadah. Agama hari ini mengatur di negara ini hanya urusan nikah, cerai. Kan? Makanya ada kemudian pengadilan agama. Tapi kalau masalah ekonomi, itu tidak diatur oleh agama di negara ini. Makanya kemudian transaksi riba, kemarin sempat heboh tentang trending. Kemudian ada juga MLM yang metodenya itu justru melanggar syariat. Ini berkembang sampai hari ini. Makanya agama diperkecil ruang kerja, ruang pengawasannya hanya terkait masalah nikah. Itu pun masalah nikah tetap juga kita ini diperangi. Kenapa demikian? Kita lebih risih melihat orang yang poligami dibanding para pelacur yang tersebar di mana-mana. Orang yang pacaran yang kita melihat ke sana kemari. Ini kemudian ada di dalam diri kita. Jadi kita seakan-akan merasa biasa dengan orang yang pacaran dan merasa risih dengan orang yang poligami. Ini dampak dari al-ghazwal al-fikr. Kemudian selanjutnya, al-ghazwal al-fikr ini juga targetnya adalah menampakkan sisi-sisi negatif yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi di Palestina seakan-akan negara-negara Islam itu adalah negara yang tertinggal. Kemudian menempelkan atau mencitrakan Islam itu sebagai agama yang keras.
sebagaimana peristiwa yang tahun 98 dua menara tersebut, dan mereka berhasil dengan Ghazal Al-Fitr ini, sehingga dampaknya adalah di sana di Eropa itu tidak boleh orang menampakkan keislaman mereka, entah dengan memakai jilbab atau kemudian menampakkan jenggot mereka. Nah, kalau misalnya hari ini memang sudah ada di dalam diri kita, ini sudah menimpa kita. Makanya peperangan bisa perang yang dimaksudkan memang perang militer di dalam Quran surat At-Taubah. Tapi pada umumnya itu menyangkut semua perang. Bisa jadi kondisi hari ini kita ada terkait dengan perang militer. Sebenarnya masih banyak yang akan dibahas, tapi mungkin akan makan waktu. Hanya saja begini, makanya di dunia pendidikan porsi agama itu sedikit. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekolah yang berbasis atau punya derajat internasional, masalah agama di dalam sekolah tersebut sudah dihilangkan. Jadi seakan-akan sekolah yang taraf internasional itu salah satu cirinya tidak dibahas agama di dalamnya. Bahkan kalau misalnya kita mau cari orang berjilbab, tidak ada. Bahkan bisa jadi tidak ada atau sedikit orang yang berjilbab yang sekolah di taraf internasional. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak yang sadar dengan perang pemikiran ini, sehingga sudah mulai banyak mahat-mahat, pesantren-pesantren yang kemudian ada dibangun oleh para ustadz. Masih banyak, tapi saya tutup dengan satu bahasan lagi, moderator. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Allah mengatakan bahwa Allah itu benci dengan orang yang sombong dan membangga-banggakan. Makanya perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan perbedaan Firaun itu perbedaannya di letak iman, sebagaimana Pak Hasanuddin tadi jelaskan. Masya Allah, betul sekali itu Pak Hasanuddin. Tapi hari ini konteks kita, nampaknya iman itu memang kita tidak terapkan di dalam kehidupan kita. Bilal itu tidak punya apa-apa, tapi bisa duduk dengan Utsman bin Affan. Bisa berdiskusi seperti biasa dengan Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan Rasulullah. Sekelas Bilal, mantan seorang budak. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir. Akan tetapi, kalau hari ini kita lihat pelayanan fasilitas kita, entah di rumah sakit, di layanan pendidikan, itu dibedakan berdasarkan harta. Bahkan penghormatan kita cenderung kepada penghormatan harta. Kita lebih banyak menundukkan kepala kita, memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang yang memiliki harta yang lebih. Kemudian kalau ada orang yang bertemu dengan kita, sedangkan hartanya di bawah daripada kita, terkadang kita meninggikan diri kita karena menganggap dia orang yang rendah. Jadi memang kembali lagi, bahwa ukuran semuanya itu kepada ketakwaan. Entah harta kita banyak, ataupun harta kita itu rendah. Ketakwaan yang dimaksud adalah bermanfaat bagi agama ini, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu saja moderator, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah. Ayo kan Pak Mujiono untuk tambahan sharing refleksinya tentang tadi perang yang kita hadapi bukan hanya perang fisik tapi juga perang pemikiran. Nah, di sini ada pertanyaan. Mungkin nanti setelah pertanyaan udah itu lanjut dari Kak Andi ya untuk tambahan sharing refleksinya. Di sini saya bacakan dulu ya, ada pertanyaan dari Karia. Assalamualaikum Bu Hafni, mau bertanya, di Quran Surat At-Taubah ayat 112 dijelaskan, orang yang sudah bertransaksi dengan Allah itu ciri-cirinya adalah yang ruku dan sujud. Mohon dijelaskan Bu, kenapa ruku dan sujud ditekankan di surat ini, jadi dua hal yang berbeda. Tidak disebut dengan istilah sholat saja, karena dalam sholat kita sudah melakukan ruku dan sujud. Mohon penjelasannya, terima kasih. Langsung dijawab ya? Ya, langsung dijawab, Bu Hafni. Iya. Mungkin Ananda Hasan bisa bantu Ibu jawabnya. Kenapa sujud sama ruku? Kalau udah pergi, ya, itu kenapa ruku sujud itu menurut Ustadz Nurman di Concise Commentary, mungkin nanti bisa dengar semuanya ya. Itu additional gitu. Jadi udah yang merupakan basicnya sekali itu ya kita tobat, kita beramal soleh, itu beribadah gitu kan, dan kita bersyukur gitu. Nah gitu. Hamiduna itu taibuna gitu tadi itu kan. Nah, terus setelah hamiduna itu, nah itu ada yang
Selanjutnya itu mereka ruku, mereka sujud, ya memang itu memang yang luar biasa ya kalau Ustadz itu bilang. Tapi dalam sehari-harinya kita kan juga begitu. Orang itu banyak ruku dan sujud itu waktu dia salat kan. Nah, misalnya ya ini aja, ini diri aja dibawakan pendapat pribadi aja ini. Mungkin yang lain-lain nanti Ustadz Heru atau Pak Dokter Andi bisa ini. Nah, ini orang yang banyak ruku, banyak sujud itu kan mereka banyak salat ya. Nah, itu banyak salat itu kan yang membuat kemuliaan itu kan banyak salat malam itu mereka yang sujud, salat tahajud gitu-gitu. Jadi additional Ustaz bilang itu. Tapi kalau taibu nah itu tadi itu dan beramal itu, beribadah itu dan bersyukur itu enggak tambahan, basic. Itu aja mungkin sementara ya Bu jawabnya, mungkin ada yang lebih ahli jawab. Makasih. Terima kasih Bu Hafni. Iya, Ya. dari Pak Hasanuddin, apakah mungkin mau menambahkan? Ya, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, ar-rafi'una as-sajiduna di sini adalah yaitu beribadah atau memberi manfaat kepada makhluk Allah dan menunjukkan jalan kepada mereka menunjuk ketaatannya, yaitu dengan menyuruh mereka berbuat baik dan mencegah mereka berbuat mungkar, dengan disertai pengetahuan hal manakah yang harus dikerjakan, hal manakah yang harus ditinggalkan. Artinya apa? Menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, di sini lebih ke sami'na wa ata'na, imbas daripada melakukan ketaatan kepada Allah, ar-raki'una was-sajiduna, ya kan? Ini akan melahirkan hal-hal yang tadi yang saya sampaikan, memelihara hukum-hukum Allah, di mana apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mujiono ya, itu luar biasa Pak ya. Mungkin kalau nggak ada pembahasannya Pak Mujiono pada pagi hari ini, ada yang kurang nih pembahasan kita nih. Jadi apa yang beliau sampaikan ini merupakan salah satu inti daripada ayat tersebut. Mohon maaf tadi saya agak kelewat ya, khususnya dalam baiat ya. Situ benar-benar baiat itu salah satu isinya adalah syahadat, yaitu la ilaha illallah ya. Itu kalau kita bahas tentang syahadat itu luar biasa. Ada buku mungkin bisa saya referensikan namanya Syahadatain. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau baca bukunya Syahadatain, mungkin di Shopee banyak itu tentang syahadat. Di situ dikatakan bahwasannya Imam Syafi'i, putra Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i, ketika akil balik maka dia akan melakukan baiat, kemudian motong kambing, diundanglah keluarga sanak famili. Jadi oleh karena itu ar-raki'una as-sajiduna ini tidak akan sempurna manakala tidak ada baiat tadi, tidak ada syahadat tadi yang menguatkan kepada imannya sehingga dia mampu melakukan amal soleh, ya kan, yaitu sami'na wa ata'na terhadap hukum-hukum Allah. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hafni dan juga Pak Hasanuddin ya untuk jawabannya. Dan tadi Pak Andi mau melanjutkan untuk sharing refleksinya. Mungkin langsung dipersilahkan Pak Andi. Ya Pak Andi, apakah refleksi yang ingin disampaikan untuk kita di sini? Suaranya belum terdengar.
Oh, tampaknya sedang ada gangguan sinyal ya, di Pak Andi. Assalamualaikum. Oh, ya. Waalaikumsalam. Sudah Sorry, terdengar. mesti keluar dulu kayaknya error, suaranya jadi nggak kedengaran. Oke, ini ada tentang khususnya tentang ayat yang lagi dibahas. Moga-moga bisa jadi tambahan. Mohon dikoreksi kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Jadi Ustadz Noman tuh bilang memang seperti yang kemarin juga saya pernah sedikit angkat tentang bagaimana kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari pelajaran yang ingin Allah sampaikan di satu ayat tuh. Salah satunya pertama melihat dengan konteks dari ayat sebelumnya, kemudian lihat ayat sesudahnya, kemudian kita membandingkan karena Quran itu saling berkaitan satu sama lain, kita mencari konten yang mirip atau mungkin serupa kayak kemarin Bang Hanif bilang ada ayat yang mirip sekali dengan ayat yang sedang dibahas di surat yang lain atau minimal temanya sama untuk mendapatkan pelajaran tambahan yang berhubungan dengan ayat ini gitu, yang ayat yang kita sedang pelajari. Jadi kalau yang kita cari misalnya ayat ini yang mirip itu yang mirip persis nggak ada, tapi mungkin bisa kalau kita lihat di surat As-Saff ayat 11 tuh temanya tuh mirip gitu. Apa namanya? Temanya itu surat As-Saff itu yang ayat 11-nya itu ayat 10-nya, wahai orang-orang yang beriman, kayak ini kan perniagaan jadinya tuh, jual beli gitu. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kemudian ayat 11-nya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Tapi yang di sini yang disebutkan Allah pertama tuh harta dulu, terus baru jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kemudian niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu berhubungan sama ayat yang sesudah ayat At-Taubah yang 111, yaitu orang-orang yang beristighfar gitu, yang bertaubat, yang terus keep continuing, keep taubah gitu, melakukan taubat terus-menerus dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi yang ayat 111 kan yang jual beli dengan diri dan harta, kemudian dengan balasan surga. Ini tuh mirip dengan ayat yang 10, 11, 12 dari surat As-Saff. Dua-duanya surat-surat Madaniyah gitu. Nah dari situ tuh kita bisa mengambil pelajaran yang lebih dalam lagi tentang apa sih maksud Allah membahas ayat ini, kenapa penempatan ayat ini tuh di tengah-tengah ayat sebelumnya sama ayat sesudahnya. Jadi kalau kita lihat misalnya ayat perbedaan surat As-Saff sama surat At-Taubah ini, kalau di surat At-Taubah ini yang bahasan sebelumnya itu kan tentang orang-orang munafik yang membangun masjid, orang-orang munafik yang membangun masjid yang kemudian masjid itu digunakan untuk menimbulkan perpecahan, menimbulkan bencana gitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya bangun masjid itu bukan sesuatu yang murah gitu. Jadi kalau orang bangun masjid itu mungkin butuh ratusan juta gitu. Dan juga usahanya sampai mereka orang-orang munafik itu mengeluarkan pikiran, tenaga, semua tuh diri mereka tuh tercurah untuk menimbulkan perpecahan kepada orang-orang beriman gitu. Jadi perbandingannya itu orang munafik aja tuh mau mengeluarkan diri mereka, mengorbankan diri, waktu dan pikiran mereka dan harta mereka sampai ratusan juta gitu untuk membangun masjid yang bisa menimbulkan, yang tujuannya itu bukan untuk menegakkan kalimat Allah gitu, tapi untuk menimbulkan perpecahan dan sebagainya gitu. Kemudian kemudian di beberapa ayat sesudahnya keluar ayat ini, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka. Kenapa disebutkan diri dulu, kata Ustadz Nauman, karena kalau ayat yang sebelumnya itu tidak berhubungan dengan kita. Kalau misalnya perang dalam artian perang bukan jihad gitu ya, jihad itu kan usaha yang sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kita tuh ada hubungan dengan perang, itu harta tuh lebih dominan gitu, karena dengan harta dulu baru kita bisa memobilisasi orang gitu. Makanya kalau di sini sifatnya spiritual kata Ustaz Noman. Jadi yang disebutkan pertama tuh diri dulu baru harta gitu. Jadi sedangkan kalau di surat As-Saff itu ayat 11-nya tuh kan
ayat 10-nya maukah aku tunjukkan perniagaan, kemudian ayat 4-nya itu berhubungan dengan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu. Jadi pakai kital di sini. Jadi sedang membicarakan tentang perang, kemudian baru di perniagaannya itu dihubungkan dengan perniagaan yang harta dan jiwamu. Jadi hartanya dulu baru jiwa gitu. Itu penjelasan sedikit dari Ustadz Taman. Jadi dari situ kita bisa dapat banyak pelajaran, salah satunya dengan membandingkan antara dua ayat yang sama, tapi kok sama Allah sedikit dirubah misalnya. Tadi hartanya dengan jiwanya, kok jiwanya dengan hartanya dulu gitu. Kemudian apa ayat sebelumnya yang berhubung, misalnya ayat itu temanya sama persis, tapi ayat sebelumnya di surat As-Saff itu membahas tentang apa, maka pelajaran yang kita peroleh itu beda dengan ayat yang sama, yang temanya sama di surat yang lain ketika membahas tentang perniagaan harta dan jiwa ini gitu. Kemudian tentang ayat sesudahnya juga, karena kalau surat At-Taubah kan sedang membandingkan orang-orang munafik yang mengeluarkan jiwa mereka, mengorbankan diri dan harta mereka untuk tujuan yang memecah belah dan menimbulkan kerusakan, sedangkan orang mukmin itu mengeluarkan harta dan jiwa dan hartanya itu untuk menegakkan kalimat Allah gitu. Makanya kan dua-duanya sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama mengeluarkan pengorbanan, makanya harus dibedain apa bedanya dua kelompok ini yang mengeluarkan harta dan jiwa ini gitu. Makanya Allah membahas, ya salah satu pelajarannya ya, Allah membahas ini ciri-ciri orang yang sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama mengorbankan jiwanya, dengan orang-orang munafik. Itu orang-orangnya ciri-cirinya itu yang membedakan, walaupun sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama mengorbankan jiwanya, itu tuh bedanya orang-orang ini tuh ciri-cirinya selalu bertaubat dan selalu bersujud, ruku, sujud dan sebagainya gitu. Jadi itu ada ciri-cirinya gitu. Kemudian dan dari pelajaran yang satu lagi ada tambahan beberapa pelajaran yang luar biasa gitu ya, yang saya ya moga-moga dapat bisa dapat ibrahnya gitu. Pertama bahwa yang surat At-Taubah ini tuh kata-katanya tuh kita tuh nggak bisa jadiin patokan kesuksesan baik dalam apapun gitu ya, perjuangan dalam bisnis, dalam apapun itu kesuksesan. Misalnya bisnis gitu. Kalau bisnisnya sukses berarti itu diridhoi sama Allah gitu. Itu tuh belum tentu seperti itu hubungannya satu sama lain gitu. Karena kata-kata yang dipilihnya, kata-kata yang mengikuti orang-orang yang membeli dari orang mukmin, orang Allah membeli dari mukmin itu ada sehingga mereka membunuh atau terbunuh gitu. Jadi orang-orang yang terbunuh yang orang bilang oh pasti gagal. Misalnya kalau orang terbunuh kan gagal, perangnya kalah misalnya, atau misalnya bisnisnya gagal. Tapi selama orang-orang itu niatnya tuh telah menjual diri mereka, harta mereka, itu tuh tidak buat Allah tuh nggak masalah mereka menang atau kalah, karena yang menentukan menang kalahnya kan Allah. Jadi kadang-kadang yang suka yang saya kurang pas sama motivator misalnya kalau di kita ada motivator bisnis dan sebagainya. Jadi istilahnya menghubungkan usaha kita, kalau kita imannya bagus, kalau kita usahanya, niatnya segala macam bagus, pasti bisnisnya sukses gitu. Padahal belum tentu, karena di sini kata-katanya membunuh atau terbunuh gitu. Nah, jadi intinya tuh kata-kata itu tuh jadi jangan sampai kita tuh merasa kalau bisnis kita sukses itu berarti kita telah berhasil menjual diri kita dan harta kita gitu. Karena belum tentu, banyak orang yang lebih sukses yang sebenarnya bisnisnya sama-sama bersih, tapi dia niatnya mungkin benar-benar bisnis aja, nggak ada niat apa. Bisnisnya bersih, dia juga banyak mengeluarkan sedekah untuk orang-orang miskin gitu. Tapi niatnya kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, jadi artinya patokan bahwa kalau kita menjalankan bisnis dengan lillahi ta'ala itu pasti berhasil, itu harus dengan seksama kita evaluasi lagi gitu. Jangan sampai baik buat kita mengevaluasi kesuksesan orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Kita bisnis, wah bisnis kita berhasil, alhamdulillah, berarti saya berjalan di jalan yang lurus, yang diridhoi sama Allah gitu. Itu nanti mirip bahasan surat Al-Fajr ketika manusia itu diberi ke lapangan, mereka maka Allah telah memberikan saya
kasih sayang, rahmat dan sebagainya. Itu yang perlu diingat sama kita sebagai reminder gitu. Terus satu lagi yang terakhir tuh tentang ini tuh mirip kata Ustadz Noman tuh metode Allah untuk memotivasi dengan menimbulkan rasa malu gitu. Jadi yang tadi Bu Hafni kan bilang juga, ini kan semua tuh punya Allah gitu. Kita tuh punya Allah, harta kita juga dari Allah. Tapi kok Allah mau beli lagi gitu. Jadi kalau misalnya Ustadz Noman tuh bilang kayak ibu kita gitu, itu tuh ketika Ustadz Noman bahas Al-Baqarah ayat 245 misalnya, siapakah yang hendak memberi pinjaman kepada Allah, barang siapa yang memberi pinjaman. Jadi Allah tuh kayak minjem gitu, kayak orang ibu kita tuh datang ke kita, minta itu dong, minjem, bisa nggak minjem 1 juta aja. Itu kan kesannya kita tuh jadi malu banget gitu. Nah ini tuh Allah tuh mendorong dengan menimbulkan, melahirkan rasa malu sama kita. Kita tuh dikasih sama Allah semua harta, kesehatan. Itu sama Allah tuh mau nggak Allah beli sok itunya, hartanya, kesehatannya. Padahal semuanya tuh tadi Pak Hasan atau Pak Mujana itu bahas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh semuanya dari Allah juga gitu. Saya juga lupa yang tadi bahas itu, bahwa kita tuh semuanya dari Allah, tapi Allah tuh mendorong kita rasa malu kita dengan mau nggak saya pinjemin saya gitu. Mau nggak saya beli itunya, padahal semuanya itu dari Allah juga. Nah itu tuh salah satu metode Allah, kata Ustadz Noman tuh, untuk mendorong kita tuh jadi lebih termotivasi untuk beribadah tadi gitu, mengorbankan yang Allah berikan buat kita. Mungkin itu aja tambahannya, moga-moga bisa menjadi tambahan masukan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, dan mungkin dari Pak Heru. Ya, siap. Iya, Terima kasih Mbak silakan Pak Faiza. Heru. Ya. Pertama-tama terima kasih Bu Hafni. Terus tadi juga menghadirkan juga Ustadz Bos Hasanuddin ya. Nah, luar biasa. Jadi hari ini kita sangat tercerahkan. Terus berarti ini saya benar-benar nggak ada apa-apanya di sini karena saya masih orang yang dibayar ya, bukan bos gitu. Jadi masih bekerja gitu. Jadi masih buruh lah. Kalau Ustadz Bos Hasanuddin kan memang bos ya. Jadi luar biasa. Terus apalagi beliau pernah dididik Bu Hafni, jadi saya juga makin harus tawadu itu berusaha, tapi ini kalau dalam kesempatan pagi ini kayaknya wajib untuk tawadu. Dan saya juga melihat bahwa kalau ada Bu Hafni itu yang ideal ini kan, kalau kita belajar adab itu kan, kalau di masa-masa Rasulullah itu kan dulu beliau pernah mencegah seseorang bicara gitu, ketika ada yang senior ya, yang sedang akan bicara itu, tapi yang muda itu terus kayak buru-buru itu, terus pengen duluan dan sebagainya, itu dicegah sama Rasul. Jadi ini bagian dari kita belajar adab. Jadi kalau Bu Hafni yang sedang share itu ideal. Jadi kita di sini yang muda-muda ini benar-benar belajar banyak dan juga mengamalkan adab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi, sedikit ada tambahan yang mudah-mudahan saya harus mendengarkan tadi ini sudah nih, yang belum aja gitu. Sudah disinggung ya berarti saya nggak usah bahas lagi. Terkait yang anfus dulu baru amwal ya. Jadi Ustadz Nu'man kan juga menjelaskan pas menjelaskan ayat ini itu beliau bilang ini interesting karena we usually see wajah itu bi amwalihim wa anfusihim. Amwal dulu baru anfus gitu kan. Tapi di ayat yang kita bahas ini anfus dulu baru amwal. Jadi saya ada riset kecil-kecilan juga terkait hal ini. Yang amwal dulu terus baru anfus itu di mana aja gitu di Quran. Jadi saya ketemu paling tidak nih 10 kali di 9 ayat ya. Jadi yang pertama di An-Nisa ayat 95 itu 2 kali. Jadi khusus di An-Nisa ini 2 kali. Ini yang amwalihim wa anfusihim. Tapi nanti ada juga yang amwalikum wa anfusikum. Tapi ini sebagian besarnya amwalihim wa anfusihim. Terus Al-Anfal ayat 72, lalu At-Taubah ayat 20, lalu At-Taubah ayat 41. Nah, kalau ini bi amwalikum wa anfusikum.
bukan bi amwalihim wa anfusihim. Yang ini tadi disebutkan oleh Ustadz Hasanuddin, maaf Ustadz Bos Hasanuddin ya. Terus At-Taubah ayat 44, ya At-Taubah cukup banyak ya, ayat At-Taubah 44, terus At-Taubah 81, At-Taubah 88, terus Al-Hujurat 15, dan terakhir adalah As-Saff ayat 11, ini juga bi amwalikum wa anfusikum, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Andi, disertai dengan penjelasannya yang luar biasa tadi. Terus jadi itu apa namanya, memang di sini ada perbedaan dan tadi sudah dijelaskan. Terus yang menarik juga adalah interesting payment term. Kalau di bisnis, kalau di kerjaan saya sehari-hari biasanya ya, kami sudah ada policy untuk para vendor itu payment term-nya berapa lama gitu. Tapi kalau di ini kan di ayat ini itu kan payment term-nya itu profitable-nya jelas gitu ya. Profitable-nya itu jannah. Kita akan dapat, kita diberi lagi oleh Allah, terus kita dapatnya itu jannah. Itu luar biasa, incredible gitu. Kalau Ustadz membandingkannya dengan real estate, tapi tentu saja amazing real estate lah ya, yang nggak pernah kita bayangkan di dunia ini. Tapi kan nggak jelas gitu, kapan dapatnya. Apakah kayak misalnya Ustadz memberikan contoh apa namanya, beli laptop gitu ya, Ustadz yang beli laptop tapi bayarnya 2.000 US dollar, itu oke gitu, bagus, cuman tahun depan bayarnya. Jadi terus ada lagi orang yang datang bayarnya cuma 550 US dollar, tapi bayarnya sekarang. Gitu. Pengennya yang mana? Dapat bayaran sekarang atau? Nah jadi Ustadz Tuman membangun narasi di mana ini luar biasa sekali orang-orang yang apa namanya terbeli oleh Allah ini luar biasa karena itu berarti saking percayanya dengan Rasulullah SAW. Itu saking luar biasa percayanya karena surga juga lihat juga nggak pernah gitu kan, seperti apa juga nggak pernah, tapi mau gitu ya. Tapi itu ya luar biasanya Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ya kita sudah tahu semuanya, menginfakkan semuanya. Nah terus yang cukup membuat saya malu, Dr. Andi juga bilang soal malu tadi. Saya menulis di catatan saya sendiri, memang ayat ini sungguh membuat saya malu semalu-malunya gitu. Ketika Ustadz Nu'man menjelaskan, their sales ini kan tentang sales ya, penjualan. Started with willingness to sacrifice themselves. Ya, mereka saking menjual diri untuk mendapatkan surga itu mau mengorbankan diri mereka sendiri. They are even ready to fight when it comes to that. Bahkan mereka siap untuk berjuang gitu kan, siap untuk berperang ketika memang harus berperang. Resikonya adalah ya kehidupan itu sendiri. Kehidupan mereka akan terenggut. Tapi nggak ada masalah, karena kata Ustadz Nu'man, it's not yours anymore. Gitu. Kan ini bukan milikmu, ini kan udah dibeli sama Allah. Jadi ayat ini sungguh yang membuat saya malu, semalu-malunya sampai yuqatiluna fi sabilillah dan seterusnya, dan akhirnya kan siap untuk mati untuk itu. Jadi ini perjuangan, ya kalau dibayangkan di perjuangan di komunitas, paling perjuangannya baca, terus dengerin berbagai ustadz gitu yang bicara, terus dengerin teman-teman di sini, kita simak sama-sama paparan sharing dari teman-teman, paling perjuangannya itu gitu kan. Terus mungkin sedikit saya belajar dari Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, itu dulu beliau luar biasa, itu nasihatnya membuat orang ingin marah, tapi akhirnya begitu sadar, terima kasih. Jadi beliau pernah menasihati itu yang orang yang bagus itu orang yang suka mencuri dan dan rakus. Nah itu kan dua sifat yang nggak bagus. Tapi ternyata yang beliau maksud adalah mencuri waktu tidur untuk rakus membaca. Jadi itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang oleh saya. Nah terus yang saya lihat juga di tafsir Jalalain ini, memang di ayat ini ada iltifat ya. Iltifat itu artinya perpindahan. Perpindahan dari apa? Perpindahan dari ghaib ke mukhatab ya. Ghaib itu kan kalau bahasa kita orang ketiga ya, atau third person ya, orang yang sedang kita bicarakan, sedang dibicarakan Allah ya. Harta mereka gitu kan, anfusihim wa amwalihim gitu kan, itu kan mereka gitu kan. Jadi kan third person, orang ketiga. Terus beralih dari iltifat dari ghaib ke mukhatab. Mukhatab berarti kan yang diajak bicara. Jadi waman alfa bi ahdihi minallah, siapapun yang memiliki janjian dengan Allah. Terus fastabshiru. Nah, disinilah
ada iltifat itu. Fastabshiru di sini immediately a switch. Jadi congratulations, selamat, all of you have done it. Jadi Allah sangat happy, sehingga begitu happy-nya Allah, terus ada switch, ada terjadi iltifat dari talk about them menjadi talk to them. Jadi ini yang kata Ustadz Muhammad disebut takrir ya. Jadi menjadi lebih dekat dengan Allah. Nah, terus yang menarik di ayat 112-nya itu, ini jarang-jarang saya dengar Ustadz Nu'man itu seperti ini. Tapi pada saat menjelaskan ayat 112 itu Ustadz sampai bilang ke murid-muridnya di kampus Bayinah itu untuk bertasbih. Ustadz sampai ngomong ulu subhanallah ke murid-muridnya. Jadi luar biasanya ayat 112 itu. Ya subhanallah. Bukan ya tubuna tapi tak ibuna kan. Tadi juga Bu ini sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa. Karena sudah menjadi sudah menjadi ism, taibun, sudah permanen. Jadi kalau versi Ustadz Nu'man itu terjemahnya those who are constantly making taubah. Jadi ada kata-kata constantly, atau ada juga kata-kata permanently gitu kan. Jadi harus ditambahin kata itu karena memang berbeda. Seperti yang ketika kita kemarin bahas alladzina amanu dengan mukminun gitu. Ini yang kategori mukminun, sudah bukan alladzina amanu lagi. Terus saya kira yang bagian terakhir adalah, tadi saya setuju juga dengan Ustadz Mujiono terkait diferensiasi based on harta tadi ya. Jadi bisnis itu kayak gitu, jadi saya nggak tahu nanti mungkin Ustadz Bos Hasanuddin bisa cerita juga untuk customer-customernya ada perbedaan nggak based on ini ya, based on harta gitu. Dan itu juga yang dulu membuat Ustadz Nu'man agak haji ke tanah suci gitu, tapi sempat aduh ini kok ada yang dispesialkan gitu kan, ada yang harusnya satu pakaian ihram mengingatkan kita pada kain kafan gitu, sama gitu, setara, terus pengen cerita di tanah suci itu dibawa pulang gitu ke Dallas, ke Texas, atau mungkin kemana tempat beliau mengajar atau memberikan lecture gitu. Cuma terus di tanah suci loh kok ternyata masih ada diferensiasi based on harta gitu. Jadi itu yang agak sedikit pertanyaan gitu. Jadi yang bagian terakhir ini saya ingin mengingatkan juga pentingnya kita semua ya, terutama saya juga untuk ngaji khatam. Mudah-mudahan saya sendiri sih mungkin sampai saya dipanggil, nggak tahu waktunya kapan, itu kayaknya juga belum tentu khatam, tapi yang penting niatnya ada gitu, niat supaya ngajinya khatam. Karena kalau ngaji khatam itu lebih enak dan lebih bisa bertanggung jawab, apalagi kalau sudah mencakup semua juz, 30 juz. Makanya ini di Ramadan kali ini kita coba untuk inisiatif per harinya sesuai dengan juznya, supaya paling enggak itu menjadi bagian juga untuk upaya kita ngaji khatam itu. Nah, yang maksud di sini adalah bahwa At-Taubah ini, At-Taubah ayat 111 ini ayat yang luar biasa, sangat luar biasa. At the same time, Ustadz Umar juga pernah menyebutkan tentang fenomena orang-orang atau kelompok yang memanfaatkan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi bisa untuk kepentingan bisnis, bisa untuk kepentingan terorisme misalnya. Nah, saya juga cek bahwa tulisan-tulisan tentang terorisme itu ayat atau bahasa 111 ini termasuk salah satu ayat yang disebut-sebut di situ. Saya nggak tahu apakah yang kemarin sempat viral itu ada permintaan supaya ada beberapa ayat Al-Quran itu dihilangkan itu apakah juga termasuk ini? Karena sebenarnya saya sangat tertarik untuk mempelajari itu. Kayaknya nggak ketemu, sampai sekarang nggak ketemu yang dimaksud dengan 300 ayat Al-Quran yang diminta untuk dihapus itu ayat yang seperti apa gitu. Ya pasti pemahaman orang itu salah gitu ya. Tapi ada rasa ingin tahu tentang ayat-ayat itu. Nah, kalau saya lihat dari penelitian kecil ini, misalnya contohnya ada tulisan tentang terorisme, tinjauan psikopolitis, peran media, kemiskinan, dan keamanan, karya Sukawarsini Jelantik, PhD. Terus ada juga meluruskan pemahaman jihad dan terorisme di masyarakat oleh Sarli Amri, ini ada di Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Terus ada lagi karya Dr. Muhammad Ilyasin, tulisannya berjudul Teroris dan Agama. Di bab 4 itu ada teologi terorisme dan identifikasi gerakan teroris. Itu yang menyebutkan ayat ini, atau At-Taubah 111. Dan itu skenario-nya ngikutin ayat yang 112-nya kan, At-Taibun dulu kan, taubat dulu, disuruh. Jadi yang ikut di situ, mungkin nih yang ikut itu mungkin sedang ada masalah dengan
mungkin broken home, ada masalah dengan keluarganya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau kakaknya, atau saudaranya, atau familinya, atau tetangganya dan sebagainya, terus masuk ingin mempelajari agama, tapi mungkin bukan ke institusi atau lembaga yang bertanggung jawab gitu ya. Mungkin yang lembaga yang akhirnya seperti model-model yang akhirnya ada pencabulan dan sebagainya, kan ada yang seperti itu gitu kan. Jadi terus masuk ke situ disuruh ingat dosa gitu kan, terus disuruh tobat, terus habis itu diarahkan. Nah akhirnya terjadi penyimpangan. Dan penyimpangan seperti yang Ustadz Noman juga pernah cerita, ada juga Ustadz Noman pernah mengamati ada yang seperti itu motifnya uang. Tapi ada juga yang seperti ini yang motifnya akhirnya terorisme gitu kan. Merelakan diri kan. Ya, berkorban, tapi terus sesuatu yang salah, akhirnya ngebom hotel lah, ngebom ini, ngebom itu, ngebom gereja dan sebagainya. Jadi ini ayat yang luar biasa, dan ketika ini dibahas di komunitas teman alihan, insya Allah aman. Ketika diajarkan oleh Ustadz Noman, insya Allah aman. Ketika diajarkan oleh mereka-mereka yang memang hanya untuk Allah ya, bukan untuk dirinya dan kelompoknya, insya Allah aman. Jadi ini sedikit reminder aja juga kepada saya maupun teman-teman juga. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah supaya bisa ngajinya sampai khatam sehingga bisa pemahaman secara kafah gitu. Saya kira itu aja sedikit tambahan dari saya. Mbak Faiza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sinyalnya bermasalah. Terima kasih Pak Heru untuk tambahan refleksinya, dan mungkin langsung saja ya dari Bu Hafni untuk closing statement-nya buat nasihat kita semua di sini. Ya, terima kasih Mbak Faiza. Ini luar biasa dari Ustadz Hasanuddin, dari Ustadz Mujiono, dari Ustadz Dr. Andi, luar biasa, dan Ustadz Heru. Semuanya ilmu yang bermanfaat buat kita dan telah melengkapi dan telah menyampaikan yang luar biasa. Dan sebagai penutup, ya itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz Hasan tadi, marilah kita sama-sama ya, sama-sama, terutama saya sendiri masih lemah ya, menguatkan iman, kemudian komitmen keimanan kita, keislaman kita, dan berbuat baik atau ihsan. Itu kebetulan ada amin ya, kebetulan ada yang sharing juga di Google itu kan, baca itu hikmah dari kita belajar ayat 111-112-nya adalah yang pertama dia bilang barang perniagaan atau dagangan Allah itu adalah surga yang tidak bisa terbayangkan oleh kita, sangat tinggi yaitu surga. Barang dagangan yang mahal seperti surga, yang sangat tinggi seperti surga itu hanya untuk pedagang dan pembeli kelas tinggi juga, yang punya selera tinggi juga. Ya, bisa ya yang kita menangkapnya begitu. Kemudian dia bilang kemuliaan dan keutamaan itu diberikan dari Allah SWT sesuai dengan kesungguhan manusia untuk mencapainya. Gitu. Jadi kalau kembali kepada yang dikatakan Ustaz Hasan tadi, ya itu kesungguhan kita dalam meningkatkan atau komitmen keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita dengan banyak berbagi buat orang lain. Itu aja, mohon maaf. Tadi udah disclaimer ya di awal, bukan ustazah, bukan ahli tafsir, cuma menyampaikan apa yang dirasakan di hati saja. Dan mohon maaf sekali kalau semua kesalahan itu memang karena kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hafni, luar biasa sekali ya hari ini pemaparan dan juga ada tambahan co-sharingnya juga untuk ilmunya yang semakin melengkapi, dan juga terima kasih banyak dari Jazakumullah khairan untuk Ibu Hafni, Pak Hasanuddin, terus juga tadi ada tambahan refleksi dari Pak Mujiono, dari Pak Andi, dan juga Pak Heru, serta
pertanyaan ya tadi dari Kak Ria dan juga dari Kak Siti untuk tambahan sharing refleksinya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah keberkahan kita di Ramadan ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi besok untuk pembahasan di juz 12. Jadi, kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.